Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana fi hadzal syahril mubarak alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang saya muliakan Ketua DKM Masjid Nurul Hikmah, siapa namanya? Bapak Ustadz Sardawi beserta jajaran pengurus, wabil khusus para Tuan Imam, Muazzin, Bilal, dan para marbot, semuanya semoga diberikan selalu oleh Allah sehat walafiat, diberikan kekuatan, diberikan keberkahan oleh Allah, amin. Yang saya muliakan dan saya cintai dan saya hormati para bapak-bapak, ibu-ibu, terutama para bapak-bapak haji, ibu-ibu hajah, para finalis terawih di malam ke-26 ya tadi ya. Berarti 4 hari lagi lebaran. Ya. Lebaran buat siapa? Lebaran buat orang yang puasa dan yang tidak puasa. Tapi hari Idul Fitri adalah buat orang yang berpuasa, buat orang yang tarawih, buat orang yang berzakat, berinfak, bersedekah, buat orang yang tadarus Quran, buat orang yang menjaga lisannya, buat orang yang menjaga pandangan matanya dari yang haram, buat orang yang menjaga pikirannya, hatinya daripada urusan-urusan kedengkian dan kehasudan. Dia akan mendapatkan satu sanjungan minal aidin wal faizin kullu amin wa antum bi khair. Tuh begitu. Jadi ada dua, ada Idul Fitri, ada lebar. Kalau Idul Fitri buat kita nih yang pada tarawih, amin, yang pada puasa. Lebaran buat semuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Emang sih kalau ngomongin tarawih, Nabi Muhammad tuh kalau tarawih dulu, sebelum tarawih ini diatur secara berjamaah, zaman Nabi Muhammad sampai zaman Sayyidina Abu Bakar tuh tarawih di masjid sekelompok-sekelompok tuh. Ada yang sendiri-sendiri, ada yang beramai-ramai. Di zaman masih hidupnya Rasulullah, kalau udah tanggal 15, Nabi udah nggak di masjid tuh. Tarawih di rumahnya, kan rumahnya nempel sama masjid. Nah barangkali orang sini tanggal 15 kesonoin udah nggak tarawih, ngikutin Nabi Muhammad zaman dulu. Nggak apa-apa. Tarawih mah begini, kalau sempat di masjid, kalau kagak sempat di sempat berjamaah, alhamdulillah. Nggak sempat berjamaah, niri, nggak apa-apa, dewek. Yang penting tarawih, gitu. Tapi yang kagak boleh kagak, yang mesti harus dilakukan adalah puasa. Sebab ini puasa, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, adalah pekerjaan yang sangat-sangat luar biasa. Pendidikan di dalamnya banyak bisa kita ambil daripada puasa. Di antaranya kita diajarkan ikhlas di dalam satu pelajaran di dalam ibadah puasa. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang yang rajin, orang yang sedekah itu kelihatan sama orang, bener gak? Di sini ada orang kaya umpamanya dermawan, kelihatan bapak itu, ibu itu orangnya dermawan. Orang yang sholatnya rajin juga kelihatan, yang sholatnya khusyuk juga kelihatan, berdirinya lama, rukunya lama, tahiyatnya lama. Apalagi jadi imam tarawih, kalau lama-lama kesel kagak lu kada? Kelihatan tuh, kelihatan. Orang yang rajin baca Quran kelihatan dia lagi baca Quran. Tapi coba orang yang puasa, bisa ketebak apa kagak? Nggak bisa. Belaga-laga lemes, bisa aja orang kita bohongin, padahal habis makan Indomie.
Jadi ini puasa emang bener-bener rahasia. Puasa adalah satu ibadah yang disukai oleh para malaikat. Malaikat tidak makan, tidak minum. Allah tidak makan, tidak minum dan tidak tidur. Maka ini puasa adalah dari sekian ibadah yang sangat dicintai Allah Subhanahu. Di dalam puasa ada pelajaran ikhlas. Di dalam puasa ada pelajaran untuk merasakan susahnya orang lain. Kita bapak-bapak, ibu-ibu susah, lapar, leher kayak kecekek, pengen minum kagak boleh siang-siang maya. Hanya 12 jam dari mulai bedug subuh sampai bedug maghrib, 12 jam. Sekarang kita bandingin orang yang seumur-umur susah, laki kagak, tapi kawin mulu, lakinya mati lagi, ditinggalin anak doang banyak, umpama susah dia. Kita bayangin tuh orang yang kayak gitu di bulan puasa kayak begini. Sedekah yang paling dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah menyantuni anak-anak yatim, menyantuni fuqara dan masakin, janda-janda yang anaknya banyak yang susah. Anterin tuh beras, anterin tuh terigu, kecap segala macam, duit kasih 3 juta, alhamdulillah. Begitu kudunya. Jangan dikasih beras doang, duitnya kagak. Emang gue pitik. Tadi saya dengar dari muazin kita nih, katanya nih masjid ini sedekah yatim seorang 250.000, bener ya? Alhamdulillah, yatim ada 100, luar biasa barokahnya. Berarti para fuqara, masakin, para anak-anak yatim di sini sudah terayomi, sudah tersantuni. Insya Allah ini kampung barokah. Bapak-bapak juga rezekinya lancar, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Bapak ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam puasa ada pendidikan zakat fitrah, berbagi kita. Berbagi kepada sesama. Yang kaya berbagi kepada yang miskin. Adapun fitrah ini wajib, yang miskin juga wajib. Makanya supaya yang miskin bisa fitrah, buru-buru tuh anterin zakat kita kepada dia biar dia bisa fitrah kepada panitia masjid. Cuman kalau ada janda, orang susah pada fitrah, terima berasnya suruh bawa pulang lagi, begitu? Akur kagak nih? Ya, ada orang susah fitrah ke masjid, terima, udah nih berasnya saya kembalikan lagi, saya serahkan kepada ibu lagi. Kudunya kayak begitu, ya. Jangan dikumpulin entar, jangan, udah langsung aja kasih bayi dia itu, ya, para janda, para orang-orang susah. Sebab fitrah yang dilakukan oleh kita para orang-orang yang berpuasa akan menaikkan daripada puasa kita ke hadapan Allah Subhanahu. Makanya fitrah ini kewajiban sampai imam, ya, sampai khotib sebelum turun daripada sampai sebelum turun daripada khutbah kedua, fitrah masih ada waktu-waktu terakhir. Tapi sobat, siapa yang menerima ya? Khotib udah khutbah kedua kita masih mencari orang nerima zakat, itu mah kebangetan teledor jadi orang, ya. Iya, terakhir malam takbir dah. Tapi ini mah urgensi, umpamanya nih, iya, kebangetan lelah, kebangetan capek, malam takbiran tidur, bangun-bangun jam 7 umpama. Nah, bulan-bulan fitrah gua udah buru-buru cari tuh, ya. Iya, nggak siapa kek yang rumahnya samping kita, yang rada-rada susahan nih, gue fitrah meluh. Sah udah itu, tapi syaratnya sebelum khatib turun daripada khutbah kedua. Kalau sudah turun daripada khutbah kedua, berarti kan selesai. Berarti zakatnya hitungannya adalah sodakoh biasa. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa man fariha bil dukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'ala niran. Orang yang bergembira, bersukacita, bahagia, bangga hatinya, ya, berbunga-bunga hatinya menyambut datang bulan suci Ramadan, kemudian dia puasa, dia tarawih tuntas sebulan, puasa tuntas sebulan,
dia tadarus Quran, dia zikir, dia belajar sabar, dia tahan amarah kepada istrinya, kepada anak-anaknya, kepada tetangganya sebulan, maka orang-orang yang semacam ini adalah orang yang ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Dosa masa lalu, dosa yang akan datang dihapus, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'alna bil imani kamilin walil faraidi muaddin walis salati hafizin walis zakati fa'ilin walima indaka talibin wali afwika rajin wa bil huda mutamassikin wa anil lagwi muridin wa fid dunya zahidin wa fil akhirati ragibin wa bil qada'i radin walin na'mai syakirin wa alal bala'i sabirin wa tahta liwa'i sayyidina Muhammadin sallallahu عليه وسلم يوم القيامة سائرين وإلى الحوض واردين وإلى الجنة داخلين ومن النار ناج وعلى سرير الكرامة القاعدين ومن حور عين متزوجين ومن سندس واستبرق ودماج متلبسين ومن طعام الجنة آكلين ومن لبن وعسل مصفى شاربين بأكواب وبرك وكأس من معين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما اللهم اجعلنا في هذه الليلة الشهر الشريفة المباركة من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Kurang lebih mohon maaf, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.